Selamat datang di acara Foodcast Show. Senang sekali rasanya Tiara hari ini berjumpa lagi dengan para ID Foodie semuanya. Dan hari ini spesial sekali karena kita langsung berada di acara Trade Expo Indonesia 2023, di mana BUMN Holding Pangan ID Food ini turut berpartisipasi pada acara ini. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang untuk para ID Foodies yang telah hadir langsung maupun yang telah hadir secara virtual. Kami mengundang semuanya para ID Foodies yang belum mampir ke Trade Expo Indonesia, langsung aja sampai hari Minggu kita ada BUMN Holding Pangan ID Food ada di Hall 2 di Trade Expo Indonesia di SBSD. Dan hari ini Foodcast Show dengan ada tema strategi pengembangan dan pemasaran produk kopi di Indonesia. Dan tentunya sektor perkebunan memiliki peranan yang sangat tinggi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah kopi. Nah, kopi selain diekspor ke negara lain, juga dikonsumsi oleh banyak penduduk di Indonesia. Konsumsi tersebut mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pergeseran gaya hidup masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah di seluruh Indonesia, sedangkan produksi kopi di Indonesia berfluktuasi. Nah, konsumsi kopi di Indonesia yang meningkat juga harus diikuti dengan peningkatan produksi kopi. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan agribisnis kopi di Indonesia. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber cantik kita, ada 2 orang. Kita berikan tepuk tangan semuanya yang ada di sini. Minder saya karena narasumbernya cakep-cakep ini ya hari ini ya. Kita kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Coffee Diploma dan Q Arabica Grader adalah Kak Almira Marcelani. Selamat siang. Iya, cantik ya, halus banget ya suaranya ya. Selanjutnya ada Kak Joyce, Kepala Divisi Perdagangan Internasional PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Bisa disapa dulu Kak Joyce. Halo, selamat siang Ya, tepuk tangannya dong. Ayo pengunjung semuanya datang sini untuk mendengarkan Mbak Almira. Kak Jos ini masih merupakan keluarga besar kita ya, member of ID Food. Nah Kak, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai terkait kopi nih ya Kak Almira dan Kak Joyce. Pertama-tama ini untuk teman-teman di sini kan mungkin kan nggak banyak yang tahu apa ya namanya istilahnya kopi. Mungkin kita cuman peminum doang nih tanpa nggak ngerti. Mungkin sebelumnya nih saya kepo dulu nih buat Kak Almira. Kak Almira tadi kan punya titel Coffee Diploma dan Kak Arabica Grader. Apa sih Kak itu Kak? Siapa tahu kita semua juga kepengen gitu kan untuk punya titel yang sama. Selamat sore semuanya, saya Almira. Saya seorang Coffee Diploma. Which is Coffee Diploma itu adalah orang yang mengambil kursus kopi sampai mencapai kredit tertentu, akhirnya dia bisa mencapai achievement-nya itu menjadi diploma kopi. Menjadi diploma kopi ini bisa dimiliki oleh siapapun sebenarnya yang bisa belajar, yang mau belajar. Di Indonesia ini ada beberapa instruktur yang membuka kursusnya, di luar negeri juga ada, jadi itu bisa diambil oleh siapapun yang mau. Untuk Q-grader itu adalah seseorang yang bisa memberikan grade kopinya, terutama untuk kopi Arabica. Jadi kopi yang diberikan ini bisa dipakai untuk ekspor, bisa dipakai untuk nilai jual beli tukar untuk Indonesia maupun pasar luar negeri. Jadi kira-kira profil itu yang bisa Almira kasih gambaran, dan itu bisa nggak buat semua orang, bisa selama mau belajar. Diploma itu kayak kita kuliah 3 tahun, setahun gitu nggak sih Kak? Kalau untuk masa kuliahnya nggak seperti kayak kuliah umum, kayak akademisi umum itu. Tapi kalau untuk diploma, selama kita mau belajar, jenjangnya pun setahun paling cepat, nggak ada maksimalnya. Gitu. Selama mau belajar, tapi kreditnya nanti dikumpulkan, terus nanti dia bisa apply untuk menjadi diploma. Jadi hari ini kita senang sekali ya teman-teman, kita kedatangan ahli kopi dan ahli ekspor nih ya. Komplit nih. Jadi untuk teman-teman di sini nanti boleh bertanya langsung, kita udah nyiapin hadiahnya ya. Dan untuk Almira dan Kak Joyce, gimana nih perkembangan kopi di Indonesia sekarang ini menurut Kak Almira dan Kak Joyce? Kalau menurut Almira pribadi sih kopi itu udah bergeser Mbak. Dari yang dulunya orang yang ngopinya itu bapak-bapak atau ibu-ibu ya, di kala meeting, di kala mereka lagi pengen bekerja gitu. Sekarang itu anak SMP, SMA, kuliah, mereka punya culture-nya sendiri, nongkrong di tempat-tempat favoritnya mereka. Jadi lifestyle sendiri ya sekarang ya. Betul. Jadi
Di situ akhirnya membuka banyak anak-anak muda either itu menjadi pengusaha kopi atau mereka jadi pelaku si kopi itu sendiri gitu. Kalau Kak Jos, gimana nih perkembangan paling mungkin jualan kopi juga nih ya? Kalau saya memang ibaratnya batuan kopi. Cuman memang ya kalau kita lihat sekarang ini kan memang menjadi lifestyle ya. Sekarang coba lihat Gen Z, Gen Y, kita bahkan mau belajar aja tuh ke kafe, ngopi, supaya masuk pelajaran. Kalau nggak workshop mungkin tidak gaul gitu ya Kak ya? Dan sekarang tadi Mbak Mira sebut ada pergeseran, nah sekarang ke ready to drinknya juga udah makin marak ya. Kopi itu jadi kayak suatu kebutuhan supaya bisa ngebooster pagi-pagi ya. Bener. Emang semuanya tuh sekarang kayak contohnya mungkin saya aja kalau sehari nggak minum kopi pusing gitu ya. Padahal sebenarnya itu mungkin sugesti kita kan ya, tapi udah jadi lifestyle gitu. Nah, apa aja sih ini Kak jenis kopi yang lagi happening atau apa ya yang sangat banyak dibudidayakan di Indonesia atau mungkin di Indonesia ini apa sih yang paling banyak jenis kopinya gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin kopi paling banyak, Indonesia itu paling banyak menghasilkan robusta sebenarnya. Tapi karena tumbuhnya kopi-kopi lokal di Indonesia, jadi mereka tuh akhirnya sekarang lebih senang kopi-kopi yang punya rasa fruity, rasa alkohol, dan itu muncul lagi kopi Arabica. Nah, kopi Arabica di Indonesia ini pasti tumbuh di pegunungan, nggak mungkin dia tumbuh di dataran rendah. Dengan dia tumbuhnya di gunung, otomatis kuantitinya nggak sebanyak seperti robusta. Nah, di Indonesia ini sekitar 30% kurang lebih kalau yang Almira ingat katanya, 70% itu robusta, sedangkan di Arabica itu 30%. Tapi demand yang sekarang bertambah. Mungkin bisa dijelasin nggak? Mungkin ada yang nggak tahu apa Arabica, apa Robusta gitu. Ini teman-teman di sini kan ada belum tahu mungkin? Belum ya? Iya. Jadi kopi Arabica sama Robusta dari namanya juga udah berbeda ya. Mereka itu sebetulnya beda spesies tapi dia sama-sama kopi. Nah, spesies itu ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, sama ada Excelso. Lucunya yang dua ini kan jadi nama kafe di Indonesia. Tapi dua ini sebetulnya dia sama-sama spesies yang berbeda. Jenis kopi ya. Tapi di Indonesia paling banyak yang tumbuh itu Robusta. Robusta itu sebetulnya secara jenis kopinya dia kafeinnya lebih tinggi 2 kali lipat daripada Arabica. Kafeinnya, makanya dia lebih pahit. Nah, cuman dia lebih tahan terhadap hama dan suhu yang mana panas. Oleh karena itu kopi Arabica bisa tumbuh di dataran yang Arabica itu nggak bisa tumbuh di dataran rendah karena dia butuhkan suhu yang dingin, dia juga butuh embun pagi, dia butuh irigasi yang menyesuaikan dengan kontur tanah yang ada di gunung. Dengan begitu density-nya lebih tinggi, dia lebih flavornya lebih akan muncul dibanding robusta. Tapi Indonesia sekarang ini walaupun kita paling banyak menghasilkan robusta, Arabica udah masuk lagi. Makanya kebutuhan Arabica sekarang itu lebih. Almira sih ngerasain sebagai orang yang juga punya roaster itu berasa banget teman-teman yang ada di lapangan atau pelaku usaha sekarang lebih membutuhkan Arabica karena lebih punya rasa dibanding robusta. Apalagi mungkin kan sekarang ini ya masyarakat tuh kayak lebih sehat kalau kopi hitam gitu ya, kopi istilahnya gitu. Nah kalau misalkan kayak apa nih green bean terus roaster kopi itu bisa dijelasin nggak sih Kak itu apa dan kelebihannya nih mungkin sebagai pebisnis kopi juga kan Kak Almira dan Ibu apa kelebihan dan mungkin kekurangannya jualannya tuh lebih enak yang mana atau apa gitu mungkin bisa dijelasin. Tadi kita baru ngobrol ya sama Bu Joyce terkait green bean. Jadi sekarang ini di Indonesia harga green bean lagi tinggi-tingginya menurut Almira. Almira merasakan sendiri sebagai pelaku yang usahanya juga mengabsorb green bean, Almira ngerasa harga itu lagi tinggi-tingginya. Sedangkan kita kalau bicara ekspor ini tuh punya standar gradingnya sendiri untuk terima, atau dia sebagai importer dia butuh kebutuhan yang mana spesifik, saya butuh grade 1. Sedangkan harga kita pasti kompetitif dengan market yang ada di luar, which is market kita yang pesaing kita ya. Itu adalah Brazil dan dua-duanya sama-sama menghasilkan besar yaitu adalah kopi Arabica. Jadi disitulah kita bersaing, disitulah kita sangat kompetitif secara quality, secara harga. Tapi it's not fair ketika Indonesian coffee di compare dengan Colombian coffee.
harganya aja pasti udah jelas beda karena market itu kan ditentukan oleh Amerika, market harganya. Sedangkan mereka paling cepat menerima kopi itu dari Kolombia. Jadi harganya juga pasti akan lebih Pasti jauh murah, ya. iya. Sedangkan Indonesian Coffee kita mungkin paling, nggak tahu, Bu Joyce mungkin nanti cerita gimana rasanya menjadi eksportir kopi, which is harga kita pasti akan ditekan, kecuali kita main quantity besar, kita nggak akan sanggup untuk bisa survive bersaing nama pasar market yang ada di luar. Jadi kalau Almira sendiri pribadi, kita sebenarnya kalau pengen menjadi pelaku usaha green bean, kita main sama kopi atau market yang ada di lokal tuh lebih nguntungin menurut Almira. Ini Kak Jos mau nambahin apa nih? Sebagai kan PPI kan juga mengekspor green bean ya. Apa sih kesusahannya untuk ekspor gitu? Betul. Tadi juga banyak bicara nih sebelum kita talk show dimulai sama Mbak Almira. Ya kebetulan memang karena saya di divisi internasional trading ya, mau nggak mau kan bicaranya ekspor gitu. Memang benar kalau boleh ini ekspor memang harga pasti jauh kan ditekan karena persaingan tadi. Sudahlah kualitinya mereka ketat gitu kan. Nah ini juga sebenarnya membuka wawasan bahwa harga kita bisa sebenarnya bisa ibaratnya berjualan tuh di lokal harga lebih tinggi buat petani. Cuman memang tonasenya. Karena kan kalau kami sendiri jualan keluar kan tonasenya lumayan banyak gitu. Untuk income perusahaan juga lebih banyak. Betul. Gitu sih. Ada kelebihan, ada Iya. kesusahannya pasti ya. Nah, Kak ini kan Kak Almira kan punya, Kak Almira ini merupakan juga pengusaha coffee shop ya di Bintaro ya. Ya mungkin teman-teman nih setelah main ke SBS nih bisa mampir ke coffee shop Kak Almira. PPI juga punya coffee shop Cofare, kalau yang belum tahu ada di kantornya PPI. Nah itu kan otomatis kan menimbulkan brand tersendiri nih kan, bersaing dengan brand-brand lokal yang mungkin udah bener-bener menjamur, bahkan kan ada yang bener-bener sampai pelosok tuh kopi-kopi tuh udah ini. Nah itu apa sih strateginya Kak Almira dan mungkin dari Cofare untuk bisa bersaing nih dengan brand-brand itu dan menimbulkan brand awareness ke masyarakat bahwa ini loh kopi dari punya Kak Almira dan juga Cofare, bisa dijelaskan? Kalau Almira sendiri pribadi ya, kalau kepada coffee shop treatmentnya tentu berbeda dengan kepada roastery atau apalagi kita ngomongin ekspor. Nggak tahu teman-teman di sini mungkin nanti suatu saat punya minat untuk membuka coffee shop. Sekarang ini kopi di mana-mana ada. Mereka hanya butuh kafein, iya. Tapi kenapa mereka datang ke sebuah coffee shop yang mereka butuhkan itu sebenarnya interaksi antara customer dengan si baristanya. Mereka butuh feel-nya, mereka pengen ada komunikasi secara aktif, hospitality-nya dapet, dan nggak lagi kayaknya sekarang ini kita beli sesuatu tuh hanya karena value-nya aja, tapi karena ada something behind it, mungkin story-nya mungkin, atau mungkin saya pasti akan datang ke sana karena baristanya di sana tuh tahu banget pesanan saya misalkan. Jadi being different itu penting banget kalau sekarang kayaknya ya. Apalagi baristanya cantik, pasti laris ya. Pasti otomatis laris ya. Kalau Cofare gimana nih Kak Joyce? Kami sih terus terang ya, Cofare ini seperti showcase-nya buat kami karena kami kan memang berjualannya kita cuma mau nyontoin ini loh dari Wamena, ini loh kopi dari Gayo. Mungkin seperti itu sih lebih banyak tujuan kita ada untuk Cofare. Kedepannya sih kita pengen gitu, kita punya booth, punya kayak cabang-cabang, mungkin nanti belajar sama Mbak Almira. Kolaborasi mungkin ya. Dan masyarakat nih kalau datang ke coffee shop nih, itu kan tadi kan udah dijelasin, udah bisa jadi lifestyle kan. Nah, kira-kira mereka tuh sekarang nih pada senangnya tuh kopi macam apa sih? Atau mungkin kan ada americano, latte, apalagi sekarang macam-macam ya. Ada yang rasa-rasa, ada yang frappe. Kalau trennya masyarakat Indonesia ini apa nih demen sukanya nih, Kak? Kayaknya sekarang nggak mungkin kita bilang hanya kopi hitam aja. Sekarang tuh anak muda yang minum kopi udah tahu semua kesukaannya, kopi, susu, gula, aren, kira-kira begitu ya. Cuman kan sekarang bisa Almira lihat sendiri di kafe atau di beberapa tempat, mereka tuh sekarang udah berani mencoba kopi hitam tanpa gula dengan cara filter, ya kan, dengan cara drip. Mereka brew sendiri di rumah atau mereka brew sendiri di tempat-tempat yang mereka pengen gitu. Jadi perkembangan itu membuat mereka akhirnya bisa ngerasa bahwa kopi ini punya rasa dibanding cuman pahit aja.
karena tanpa gula, tanpa creamer, which is itu akan nge-enhance rasa dari si kopinya itu sendiri. Jadi ya kan ya, dan dengan begitu anak muda sekarang yang berani pesan V60 itu udah sangat kelihatan sebenarnya culture kita udah berubah dari kopi susu, mereka sekarang bener-bener pengen ngerasain kopinya gitu. Si anak paling kopi ya. Jadi sekarang aftertaste-nya lah. iya, berarti Iya, sekarang tuh semuanya nggak tergantung. Tapi memang di luar sana coffee shop pasti kan apa sih spesialnya gitu. Ada mungkin kopi A gitu, ternyata kopi gula aren lagi gitu. Makanya tapi tetap ternyata pecinta asli kopi itu masih tetap lebih banyak ya sekarang ngetrennya ya Kak. Kalau untuk Kak Joyce, PP ini kan ekspor kopi ya. Itu kira-kira kemana aja sih? Dan kopinya tuh jenis apa gitu? Ya, memang permintaan dari luar tuh kita masih banyak robusta ya. Dari sisi buyernya juga kita kemarin tuh ke Mesir, ada juga yang Belanda. Nah ini kita lagi coba dengan Coffee Pick dari London. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu juga nanti Mbak Mira. Karena ternyata kita di satu ini nggak kenal, satu grup di WA grup di ya? di PMO Nusantara. Jadi sebenarnya wow, selama ini saya nggak Selama ini cuman by chat aja Iya. baru ketemu. Kalau kopi Indonesia sendiri lebih unggulnya daripada kopi-kopi di luar, makanya bisa sampai ekspor nih apa sih, Kak? Aku tetap bangga sama kopi Indonesia sih. Aku mau udah cobain Ethiopian coffee, Colombian coffee, banyak lah maksudnya yang di luar. Baik itu karena ngejuri, baik itu karena memang harus ngisi courses, itu tetap Indonesian coffee itu banyak orang yang selalu bilang sama Almira bahwa kopi Indonesia tuh it's exotic, dia nggak bisa dibandingin sama kopi-kopi luar. Yang mana dia punya kelebihan. Kalau orang bilang di luar itu earthiness itu sebagai defect, beberapa orang yang paham kopi itu sebetulnya sangat respect dengan si earthiness ini, karena mereka tuh kalau di brew bodinya itu bisa medium to high tapi tetap bisa balance, itu nggak dipunyai sama berbagai kopi yang ada di luar. Jadi sebenarnya Almira sangat bangga sama kopi Indonesia. Tapi balik lagi kalau kita bicara ekspor, masalahnya kopi yang sampai di luar tadi belum tentu sampai ke coffee shop. Mungkin jadi instant coffee, maybe jadi kopi yang dimasukin ke dalam bag, di mixing dan sebagainya. Jadi akhirnya kopi kita nggak terlalu kedengeran di luar. Padahal permintaannya banyak, karena banyak sih Almira sampai sekarang pun orang bertanya-tanya Bu Joyce. Jadi kayak Almira kita butuh sampel karena kita pengen punya Indonesian coffee, dan balik lagi masalahnya di tadi itu harga juga quality dan sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Bu Joyce. Ya sih, memang kalau kita bilang kita tuh variannya banyak ya. Gayo, Ya, semua dari Aceh sampai mana ada semua ya, Arabikanya, khas-khas. betul. Saya pernah coba yang untuk yang Papua atau Wamen aja, itu bisa memperkaya rasa gitu. Memang yang paling benar tuh kalau minum kopi tuh bener, nggak pakai gula. Harus berani belajar seperti itu. Jadi nggak cuma kopi susu, tapi harus benar-benar ya, bukan begitu ya Mbak Almira ya, benar-benar yang bisa tahu minum kopi enak tuh ya itu. Ada nggak sih caranya gimana kita bisa tahu tuh kopi enak apa enggak, Kak? Yang bisa di-sharing ke teman-teman? Harus tanya Mbak Almira. Iya tuh. kan, jagonya nih. Jadi biar kita kalau minum sepet, padahal mungkin ternyata itu sebenarnya yang enak kan kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau ngomongin enak sama nggak enak tuh sebenarnya subjektif, Mbak. Jadi kayak selama kita mencoba kopi tanpa ditambahkan apapun, selama kita juga sudah menggunakan tools yang benar, menggunakan air yang benar, menggunakan grinding size yang benar, sebenarnya kita hanya akan jujur aja sama si kopinya, ini enak atau enggak. Dan itu sangat subjektif, betul, selera. Ya. Kita bisa adjust, bisa. Tapi kalau sudah jadi produk endingnya kopi, yaitu udah jadi roasted bean, kita hanya bisa nge-adjust mungkin 10% dari rasanya. Tapi kalau kita pengen experience lebih lagi, kita cari aja yang specialty grade, atau kita datang ke coffee shop, kita cobain americanonya tanpa gula, tanpa apapun, itu tambahannya kita coba dari situ. Oh, masih terlalu kenceng buat saya Mbak, kira-kira apa ya? Mungkin bisa dicoba dengan cappuccino dulu. Jadi sebetulnya itu nggak harus dalam satu titik kita harus minum yang mana, dengan cara yang mana, karena belajar itu harus datang dari diri sendiri dulu sih. Tapi kalau ngomongin enak gak enak itu subjektif. Tapi kalau Almira kembali lagi ke orang yang suka kopi, semuanya, dan kopi jenis apapun itu punya rumahnya sendiri sebenarnya. Betul. Mau itu defect sekalipun masih ada kok yang minta gitu. Iya, Entah itu dirubah jadi kopi yang mungkin di roasting sudah jadi grinding,
atau dia pakai menjadi pengharum ruangan mungkin, atau whatever. Jadi ending produknya kopi, jadi Almira selalu bilang every each coffee has their own home. Semuanya pasti punya endingnya kemana. Tapi balik lagi kalau kita pengen belajar itu that's a different story sih. Tapi kalau kita mau bilang enak, sebenarnya stick to what you like most aja sih. Kayak Almira pagi-pagi juga bukan yang nyari americano hot sebenarnya, Bu Joyce. Iya, aku pasti pengennya pagi-pagi nikmatin cappuccino anget karena nggak pengen banyak mikir kalau pagi-pagi ya. Kita mikirin yang lain dulu Karena ya. udah dari setiap minum kopi langsung jadi nilai. Baru setelah udah ada isinya, baru enak, baru kita siangan sedikit jam-jam 10 lah baru mulai cupping. Jadi itu apa ya, kita create our own style aja sih, karena kan itu sesuatu yang kita minum juga kok. Belum tentu kalau misalkan Kak Amira suka, Tiara suka, Kak Joy suka kan, ya kan? Gitu. Nah kalau untuk menjaga kualitas kopinya itu sendiri ada tip and trick nggak? Apalagi untuk mungkin untuk mengekspor, siapa tahu kan kadang nyampe sana ternyata udah berkurang atau apanya gitu. Mungkin ini tadi saya mau bersama belajar ya. untuk storage-nya seperti apa sama Mbak Almira. Supaya karena kita kan dari perusahaan kan kita pengen sebagai off taker ya dari petani-petani dengan harga pada saat mereka lagi berlebih oversupply kita bisa ambil. Nah ini kita takut nih ntar dalam setahun tiba-tiba biji kopinya turun kualitinya. Nah itu yang saya juga pengen Mbak Mira bisa dong Mbak kasih ke beta. Sharing ya. Tadi abis ini Kak Amira jawab nih ya. Iya Biar dong. sharing ke Ajos juga sharing ke teman-teman nih ya. Jadi untuk menjaga kopi yang udah baik jadi tetap baik di endingnya, tentu itu ngaruhnya di storage sih sebenarnya, storage-nya. Karena kopi itu mau nggak mau harus di dalam humidity yang tepat, dia nggak boleh lebih dari 70%. Terus juga di dalam beans itu kan harus ada kandungan air. Kandungan air inilah yang bisa menyebabkan jamur tumbuh ketika kopinya terlalu lembab. Tapi kan ngomongin gitu, nggak semua orang di sini sebetulnya butuh untuk mengetahui storage green bean. Tapi kalau kita ngomongin roasted bean gimana? Paling nggak kena panas secara direct, nggak kena matahari langsung juga, nggak langsung terpapar udara secara masif dan selalu seperti itu juga. Yang ketiga, yang keempat itu adalah dia tidak terpapar wangi-wangian yang terlalu terlalu menyengat. Ya, kopi. Jadi kopi itu sebetulnya kalau kita storage-nya bener seal tanpa udara yang dibuka tutup terlalu sering, dijamin aroma, rasa itu masih lebih terjaga. Paling nggak shelf life-nya lebih panjang gitu. Terima kasih. Ini mungkin teman-teman ada yang mau tanya, kita nyiapin hadiah ini untuk teman-teman yang sudah bergabung tentang perkopian, atau mungkin apa sih Kak kopi yang kopi yang kita punya GERD gitu kan, tapi kita tetap nggak bisa nggak minum kopi. Ada nggak tuh Kak kopi spesial, mungkin nggak kenceng gitu? Tanpa gula. Iya sih sebenarnya aman ya kalau udah nambah gula, atau bahkan nambah susu itu makin jadi cepet naikin asam lambung ya. Mungkin ada yang mau nanya? Saya mau bertanya terkait dengan Covare. Kan kalau anak-anak muda itu kopinya suka yang rasa-rasa ya. Nah, kalau Covare itu nanti kedepannya strategi untuk menghadapi pasar itu apa akan tetap mempertahankan rasa Covare atau dia akan mencoba untuk improve produknya? Terima kasih, seperti itu aja. Nama aku Dita. Aku mau nanya apa yang membedakan biji kopi kakak dengan pesaingnya itu apa? Kamu udah pernah ke Covare belum sebelumnya? Oh belum, harus icip dulu ya. Besok langsung main ya ke PPI ke Covare ya. Silakan dijawab Kak Joy. Baik, Mas siapa tadi? Bang Septa, iya. Ini kebetulan kalau di sini karena booth kami mungkin bawa jenis-jenisnya tertentu aja ya. Sebenarnya kita juga ada beberapa variasi, dan memang kita kalau boleh bilang ada semacam produk kita unggulannya lah, andalannya kita di Covare itu kopi Jalimin alias kopi gula susu Gula aren. Tetap ya. Tetap. Nah, tapi kita juga ada variasi-variasi lain, misalnya kayak ada kopi lemon bagi orang yang nggak suka pakai creamer terus pengen langsing, walaupun saya nggak langsing nih minum kopi lemon. Ada lagi yang mungkin pakai avocado gitu.
macam-macam sih. Ya, memang nanti kita lihat flavor orang kan beda-beda. Tadi Mbak Amira udah bilang bahwa semua punya cita rasa tersendiri gitu. Antara mungkin saya, Mbak Amira, Mbak Tiara beda-beda kesukaannya gitu. Ya. Berarti akan tetap mengembangkan ya sesuai ini pasar ya. Keinginan pasar. Boleh nanti nyobain di sini langsung, tapi besok harus ke Kofare ya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Kak siapa tadi Kak? Kalita. Membedakan apa ya? Kayaknya kalau kita ngomongin yang membedakan sebenarnya Almira nggak mau judge tempat lain atau pesaing lain, tapi mungkin Almira bisa bilang kita punya cerita di tiap kopinya sih. Jadi misalkan kayak Almira kerjasama sama Kebun Flores nih, Almira udah pernah ke sana, Almira ketemu langsung sama petaninya, Almira ngobrol langsung, tahu siapa bapaknya, siapa adiknya, siapa dan sebagainya. Jadi punya cerita, Almira punya cerita yang nanti bisa diceritakan sama customernya di tiap kopi yang Almira punya di roastery. Tapi kalau di tempat lain, Almira nggak tahu apakah they do the same or dia cuma nawarin aja kopinya atau dia menawarkan keunikan blendnya, dan Almira nggak mau masuk ke sana, lebih ke apa ya, kalau Almira pribadi sih senang mentransfer cerita yang ada di belakang ini nih sampai ke customernya, karena menurut Almira itu yang paling harus disampaikan sih kepada customernya. Ini kopi dari mana, siapa yang proses, varietasnya apa dan sebagainya. Berarti selain baristanya cantik, dia juga storyteller. Jadi yang para datang juga cuman oh enak terpana ya. Terpana. Gitu. Mungkin gitu Kalita. Besok bisa langsung nyobain ke coffee shopnya Kak Almira. Kalau dari Kofare Bu, kopinya mungkin ada beda dari tempat yang lain nggak? Ya pasti ada dong, saya sebagai yang berada di Kofare. Ya harusnya kalau mau ngomong ada bedanya, kami mengundang untuk datang ke Kofare untuk mencoba kopi kami. Ya, itu jawaban marketing paling langsung aja merasakan. Ada yang mungkin mau bertanya lagi? Last but not least ya Kak, apa sih harapannya untuk kopi di Indonesia sebelum kita tutup talk show hari ini? Gampang sih nanyanya, jawabnya ya. Kalau kopi Indonesia harapannya tentu terus maju ya, terus bisa berkembang, terus bisa diterima sama baik itu lokal maupun internasional. Bagi yang petani-petani yang masih mungkin belum kedengeran suaranya atau belum kedengeran kopinya di mana-mana, bisa terus maju, dibantu oleh Kofare, dibantu oleh siapapun itu, yang pasti petani kita maju. Karena Almira ngerasa anak-anak muda sekarang belum ada nih yang punya cita-cita jadi petani nih kayaknya. Tapi siapa lagi kalau nggak ada nanti yang mau nerusin, ya kan? Sedangkan anak muda-muda sekarang mereka lagi menjadi penikmatnya. Mudah-mudahan dari situ mereka punya punya willing tersendiri, mereka ingin mengembangkan hulunya supaya nanti kemudian hari 10-20 tahun mendatang kopi kita tuh udah bukan lagi diakui sebagai standarnya internasional, tapi standar Indonesia gitu. Kalau untuk Kak Joyce? Simple. Kita sekarang nomor 4. Kalau bisa jadi nomor 1. Itu aja. Tepuk tangan dong guys, teman-teman, untuk dua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Almira, Kak Joyce, waktunya yang telah. Semoga kita bisa next ada acara Kakak nggak cuma ngomong tapi ngajarin kita langsung ya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir langsung di Trade Expo, terima kasih banyak. Di sini banyak sekali, dan teman-teman yang hadir secara virtual kami juga mengucapkan terima kasih sekali. Semoga kita masih ketemu di talk show Foodcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber hebat selanjutnya. Untuk itu saya Tiara pamit dan undur diri. Mohon maaf apabila terdapat sesuatu kurang berkenan. Kita ketemu di acara next Foodcast.